Shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan tadarusan Alkitab pada malam hari ini. Masuk dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Dan sebelum kita membaca ayat-ayat Alkitab, kita tundukkan kepala, kita doa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, kami kembali boleh diberikan kesehatan dan boleh ada waktu untuk membaca Alkitab kembali. Bicara kepada kami, berikan hikmat-Mu kepada kami dengan dalam, sehingga ayat-ayat yang kami baca sebentar itu begitu terang buat kami, dan akhirnya kami bisa menjadi orang Kristen yang semakin memahami kebenaran firman Tuhan, dan semakin menjadi orang Kristen yang bisa menyenangkan Tuhan nantinya. Jangan satupun kami yang Kau lalui, bicara kepada kami. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, dan kita akan coba masuk ya dalam pembahasan kita pada tadarusan Alkitab pada malam hari ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk menyiapkan Alkitab kita masing-masing. Dan kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ke-12. Sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, sudah ada bantuan di layar saudara 1 Korintus pasal yang ke-12. Perikopnya diberi judul Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sama-sama ya Bapak Ibu, kita baca 1 Korintus pasal 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Haleluya. Ya. Ini selalu menjadi topik yang cukup menarik dalam dunia pelayanan. Terlebih kalau Bapak Ibu itu benar-benar memahami bahwa setiap orang itu punya karunia-karunia yang khas. Dan Bapak Ibu itu benar-benar berusaha untuk mengekspresikan karunia yang kita miliki lewat pelayanan. Kenapa saya berkata begini? Karena banyak komunitas Kristen yang tidak menekankan kepada jemaatnya bahwa kalian tuh punya karunia. Sehingga akhirnya jemaat itu tidak
secara sadar dan tidak secara serius memakai karunia yang dimiliki untuk melayani Tuhan. Atau sebaliknya, semua orang yang tidak diajarkan atau tidak ditekankan bahwa setiap orang itu punya karunia berbeda-beda, itu berpikir kalau saya sudah melayani sesuatu, maka itulah karunia yang Tuhan percayakan kepada saya. Dulu saya ada di satu komunitas gereja ketika saya masih muda sekali, saudara. Saya saat itu sering melayani sebagai bagian dari kelompok paduan suara. Kadang-kadang kalau lebih kecil kita bikin vokal group. Sering kita siapkan diri untuk melayani dalam paduan suara atau vokal group ketika ada momen-momen gerejawi. Apalagi kalau ada perlombaan. Di gereja itu saya pernah beberapa kali ikut lomba vokal group dan beberapa kali ikut lomba paduan suara yang dibuat oleh sinodenya yang cukup besar. Ada belasan, ada puluhan bahkan grup vokal dan juga tim paduan suara yang ikut lomba tersebut. Belum lagi kalau konteksnya pelayanan gerejawi biasa, misalnya ulang tahun gereja, tanggal 17-an, Natal, Paskah, dan momen-momen khusus. Saya dulu berpikir bahwa saya menyukai paduan suara, saya menyukai vokal group, saya suka nyanyi. Saya pikir itu adalah karunia dari Tuhan buat saya. Karena memang saat itu, itulah yang dikondisikan. Saya nggak lihat ada bentuk pelayanan lain yang ditawarkan. Jadi, sebagai anak muda, di remaja, dan di pemuda, ya kalau pelayanan itu ya paduan suara. Karena nggak ada kesempatan lain. Nggak ada diarahkan untuk pelayanan misalnya mendoakan. Nggak ada diarahkan untuk pelayanan misalnya berkhotbah, melakukan pelayanan pelepasan, melakukan pelayanan yang lainnya. Itu nggak ada. Jadi saya terkonsep secara langsung nggak langsung di alam bawah sadar saya bahwa kalau saya mau melayani Tuhan ya karena sering nyanyi, karena itu yang sering ditampilkan ya saya harus di sana. Dan saya merasa ketika saya masuk bagian dalam grup vokal dan juga tim paduan suara itu karunia saya nyanyi. Baru setelah lewat itu semuanya bertahun-tahun, saya meninggalkan komunitas gereja ini dan join dalam komunitas gereja yang lain, saya baru merasa saya bukan karunianya dinyanyi. Saya masih menyukai nyanyi, tapi itu bukan karunia saya. Akhirnya di gereja yang baru ditugasin sebagai singer. Ya, karena ditugasin dalam pelayanan, saya melayani. Tapi saya merasa, karena saya mulai melihat ada alternatif pelayanan lain. Ada yang namanya jadi aser, ada yang menjadi kolektan. Di gereja lama saya sebelumnya, yang menjadi aser dan kolektan itu hanya majelis jemaat. Sedangkan di gereja baru saya, aser tuh bisa siapa saja. Kolektan bisa siapa saja. Guru sekolah minggu bisa siapa saja. Bahkan ada pelayanan pelepasan, konselor, ya. Ada juga misalnya tim pendoa syafaat. Saya baru ngerti, ternyata ada banyak karunia yang dipraktekkan di gereja baru saya ini. Sehingga ketika saya akhirnya bernyanyi, meskipun saya menikmati nyanyi itu, dan di gereja lama saya juga saya merasa itu karunia saya mulai merasa bahwa ini bukan saya nih. Saya lebih ke sana gitu. Dan akhirnya ketika ada kesempatan untuk menjadi worship leader, ya saya suaranya nggak jelek-jelek banget lah. Dan saya menguasai lagu dan tahu lah ketukan, tahu nada gitu ya. Karena ingat saya dulu kan belajar paduan suara. Paduan suara kan ada partitur. Bahkan di vokal group saya di gereja lama saya itu juga ada partiturnya. Ada pecah suaranya yang itu bukan cuma karena bawaan lahir atau bakat, tapi itu bisa dipelajari. Jadi saya bisa suara satu, kalau memang dikondisikan ya saya ya bisalah ya untuk pakai suara bass dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun suara saya ya bukan suara bass, tapi kan ada partiturnya, kalau saya bisa sampai di suara itu, di nada itu ya saya bisa saja mengikutinya. Sehingga akhirnya saya merasa bahwa ini bukan saya nih. Karena saya melihat banyak ada karunia lain.
Dan akhirnya saya menemukan karunia saya. Ketika saya melihat ada beberapa orang mengajar, terus gaya style khotbahnya berbeda-beda, saya menyukai bahwa, oh ternyata berkhotbah itu nggak harus sama. Sebab di gereja lama saya itu ya gaya khotbahnya sama. Bahkan nadanya itu nada yang diatur. Mau pendetanya gendernya perempuan atau laki-laki, kayaknya itu diatur ya. Nadanya ya harus tidak boleh cepat, ya, intonasinya diatur sedemikian rupa, suara harus dibuletkan, ya, sehingga meskipun suaranya aslinya cempreng, ketika ada di mimbar ya harus berusaha dibulatkan begitu. Jadi sering saya melihat, akhirnya saya memahami kok saya punya pendeta dulu kalau di mimbar sama pas lagi bercanda-bercanda di luar mimbar atau setelah khotbah kok suaranya berbeda, karena memang dia harus mengkondisikan suaranya ketika di mimbar itu ya suara yang memang mungkin diajar gitu ya, atau dilatih. Dan saya di gereja yang baru, saya melihat, oh ada style yang beda-beda. Gaya khotbah beda-beda, ada yang tetap di mimbar, ada yang jalan ke sana-sini. Dan saya mulai merasa, saya suka, saya tertarik dengan pengajaran, dan akhirnya saya mendalami itu, dan sampai sekarang, kalau saudara tanya sama saya, karunia saya yang paling kuat ya, menurut saya loh ya, adalah mengajar. Saya menikmati mengajar. Saya sudah melewati fase-fase sebagai dosen. Sekarang saya lebih menikmati mengajar ya lewat channel YouTube. Ini lebih mudah untuk saya secara pribadi karena saya sekarang ini nggak sendirian. Saya sebagai gembala, saya juga punya keluarga. Sehingga waktu keluar rumah itu nggak sebebas dulu seperti belum diikat dalam sebuah pernikahan, ya, bisa kemana saja. Saya sekarang harus mengatur waktu saya supaya tetap ada waktu dengan cukup buat istri dan juga anak-anak. Sehingga dengan mengajar di YouTube ini, saya bisa atur waktu. Seperti hari ini saya mengajar ini lewat TikTok with Pase ketika anak saya sama mamanya lagi di kamar. Dan saya bisa di luar kamar rekaman ini. Bisa kapan saja. Dan setiap kita itu punya karunia yang spesifik berbeda-beda, ya. Di dalam ayat-ayat di Korintus ini, rupanya ini yang jadi masalah di jemaat Korintus. Jemaat yang punya antusias tinggi dalam kasih mula-mulanya, jemaat yang rindu sekali untuk melayani Tuhannya, ini rupanya akhirnya mulai menganggap bahwa karunia yang dimilikinya lebih hebat daripada karunia yang dimiliki oleh jemaat lain, yang notabene adalah saudara seiman, sama-sama bergereja bahkan di kota Korintus. Mungkin tetangga, dan bisa juga besar kemungkinan saudara-saudara. Ini karena apa? Karena menganggap karunia tertentu lebih spesial daripada karunia yang lainnya. Ini yang juga saya alami dulu, saudara. Saya melihat bahwa karunia mengajar itu yang paling bagus, yang paling hebat. Pendeta itu yang paling top level dalam dunia pelayanan. Tapi setelah saya masuk ke dalamnya, apalagi ketika saya sudah menjadi pendeta, saya merasa justru melihat setelah jadi pendeta bahwa karunia mengajar, karunia berkhotbah itu bukan yang paling hebat. Kenapa? Karena ketika kita mulai masuk dalam dunia pelayanan itu nggak semuanya bisa selesai dari khotbah. Nggak semuanya bisa selesai dengan khotbah. Ketika saya berkhotbah, tiba-tiba ada orang punya masalah dan membutuhkan waktu panjang untuk menyelesaikan masalah jemaat tersebut. Dan ketika saya merasa bahwa saya nggak punya waktu, saya merasa bahwa lebih hebat orang yang punya karunia konseling. Karena kalau mau konselingin orang itu, dia dalam beberapa jam, bahkan bisa seharian, hanya melayani 1 atau 2 orang saja. Dia harus mendengarkan yang sedang konseling sama dia. Dia harus menggali apa asal muasal masalah kenapa orang ini jadi punya problem. Dan itu berjam-jam, bisa seharian. Dan hanya 1-2 orang. Saya berpikir, ini keren banget. Saya cuma berkhotbah nggak sampai 1 jam, yang dengar bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Dihormati secara kacamata jemaat, tapi yang pelayanan konseling ini saya nggak mampu. Akhirnya saya mulai menghargai orang yang punya karunia konseling.
Dalam dunia pelayanan juga tiba-tiba habis konseling, habis dengerin khotbah, ada orang yang terikat sama roh-roh jahat dan harus dilayani. Dan pelayanan pengusiran roh jahat itu bukan cuma sekedar ngusir setan, teriak-teriak ngusir setan. Hei setan keluar, nggak gitu. Ada pengalaman di situ, ada keintiman dengan Tuhan di situ, ada kuasa ilahi di situ yang tidak bisa serta-merta dimiliki oleh orang semudah membalikkan telapak tangan. Orang yang punya kuasa itu pasti punya gaya hidup kontemplasi, punya gaya hidup berpuasa, yang nggak atau belum tentu dimiliki oleh atau disukai oleh semua orang. Akhirnya saya menghargai orang yang punya karunia pengusiran setan. Habis ngusir setan, tapi semua masalah nggak cuma gara-gara setan. Ya, ada orang sakit, nggak semua sakit penyakit dari setan. Ternyata ada mujizat. Yang kalau boleh jujur memang meskipun itu semua orang bisa melakukan mujizat kata Alkitab, tapi hanya orang-orang tertentu yang punya karunia itu. Maka saya dulu punya gembala saya, sudah almarhum belum lama ini, itu memang bagi saya punya karunia mujizat. Ketika dia melayani, terus dia berkata, sembuh ya, yuk kanker yuk sembuh, yuk minum ini, perjamuan kudus, yuk cek nanti ke rumah sakit, ya udah nggak ada lagi tuh sel kankernya. Jantungnya udah nggak tersumbat lagi, dan terjadi. Saya akhirnya menghargai, oh ternyata ada orang-orang khusus yang punya karunia mujizat. Saya mengakui bahwa bukan berarti saya tidak bisa melakukan mujizat. Kalau saya benar-benar meminta Tuhan untuk berkarya lewat saya, mujizat bisa terjadi. Tapi lebih daripada itu, ada orang-orang yang secara khusus memang yang Tuhan berikan itu. Sehingga akhirnya saya menghargai orang-orang yang punya karunia mujizat ini. Dan inilah yang harus dipahami oleh Bapak, Ibu, dan saya lewat bacaan di Korintus ini. Bahwa semua karunia itu berbeda-beda. Tapi Bapak Ibu harus paham bahwa karunia yang benar itu memang dari Tuhan yang sama. Nah, kalau sumbernya sama, tentu makanya kita harus saling menghargai, harus saling mendukung, harus saling memperlengkapi. Jadi jangan merasa karunia kita lebih bagus, yang lain jahat, atau juga jangan minder menilai karunia orang itu lebih hebat, karunia saya apalah. Sebab semua karunia itu tidak mungkin diberikan kepada satu orang. Banyaknya karunia itu tidak akan diberikan kepada satu orang. Dalam pengalaman saya dalam melayani Tuhan sudah hampir mendekati angka 20 tahun usia pelayanan saya, ya tinggal beberapa tahun lagi lah. Akan sampai 20 tahun saya melayani sebagai seorang pendeta ya, bukan sebagai seorang yang terjun dalam pelayanan. Sebab kalau ngomongin terjun dalam pelayanan, SMP saya sudah melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu. Jadi dalam pengalaman saya ini, saya paling berani berkata setiap orang itu hanya punya beberapa karunia saja. Rata-rata hanya punya satu, ada yang punya dua. Kalaupun ada yang punya 3, 4, 5, itu maksimal dan sudah extraordinary. Artinya nggak banyak lah ditemukan. Kalau saya, ya yang paling kuat sampai sekarang ini hanya mengajar. Ya, saya ketika ada orang dulu saya kenal seorang hamba Tuhan sudah senior sekali berkata, "You itu punya karunia nubuat, punya karunia nabi. Cuman kalau nabi-nabi lain itu bernubuat, berkata-kata, kamu akan begini, kamu akan begini, kamu itu bernubuat lewat khotbahmu. Khotbahmu itu khotbah nubuatan. Kau menyingkapkan apa yang tidak dipikirkan orang, sehingga orang akhirnya mengerti. Itu karunia nabi." Ada hamba Tuhan tertentu yang sudah jauh usianya di atas saya, berkata itu kepada saya beberapa tahun yang lalu. Tapi saya masih merasa, apa iya gitu. Ini karena saya membaca Alkitab lebih dalam aja gitu. Jadi, saya kalau ditanya sama saudara, karunia saya apa? Saya cuma berani berkata karunia saya yang utama adalah mengajar. Bahkan saya berkali-kali berkata kepada banyak orang, meskipun sekarang saya ini adalah gembala jemaat, tapi style pengembalaan saya itu ya nggak sama dengan gembala yang lainnya. Atau pengembalaan saya tidak seperti teori penggembalaan yang saya dapatkan dari buku-buku. Sebab memang saya sampai detik ini tidak merasa punya karunia gembala itu. Gembala itu kan memperhatikan dombanya sungguh, ya,
datengin dombanya sungguh. Saya meskipun melakukannya dengan cara yang berbeda, ya hanya WhatsApp gitu, tapi kan itu saya lakukan. Tapi untuk kunjungi satu persatu, membuka pintu rumah saya, atau datang ke rumah orang, itu bukan style saya sekali. Jadi saya kadang-kadang berkata, saya jadi gembala ini karena yang Tuhan jorokin aja gitu. Saya lagi belajar bagaimana menjadi seorang gembala yang baik itu. Tapi karunia mengajar, saya rasa saya cukup kuat, agak pede mengatakan itu. Berarti cuma punya satu saya, dok. Ya, yang saya yakini cuma satu. Apakah ada kedua, ketiga? Ya, ini sedang saya uji dan sedang saya dalami apakah saya memiliki itu. Makanya saya tadi berkata, kayaknya nggak mungkin semua karunia yang Tuhan siapkan atas manusia itu dimiliki oleh satu orang. Orang tuh rata-rata hanya punya satu. Mungkin ada dua. Dan kalau ada yang punya 3, 4, dan 5, itu adalah sesuatu yang extraordinary. Dan kalaupun memiliki sampai 5, itu yang kuat ya paling cuma 1 atau 2, 3 itu tidak terlalu nampak. Dalam sejarah hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani Tuhan yang hidup di dunia ini, saya tidak pernah melihat kesaksian yang bisa menjelaskan bahwa ada satu orang hamba Tuhan punya 5 karunia yang semuanya level top semuanya. Kayaknya enggak. Paling hanya 1 atau 2 yang kuat, dan rata-rata sebagian besar cuma 1. Nah, demikian kalau kita memahaminya, maka kita harus menghargai orang yang punya karunia lain. Nggak butuh ngiri, nggak harus ngiri gitu. Lah kalau karunia dia itu ya mau gimana? Kalau kita meminta kepada Tuhan agar memiliki karunia itu, kalau Tuhan nggak kasih gimana? Maka penting untuk pertama kali menyadari karunia kita. Karena bagi saya setiap orang pasti punya satu karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Nggak mungkin Tuhan ngasih izin, kasih lampu hijau, manusia lahir tanpa dikasih karunia sama Tuhan. Pasti ada satu karunia, dan itulah yang harus dicari tahu oleh kita manusia. Terutama anak Tuhan. Supaya lewat pemahaman itu, ya, akhirnya kita bisa gunakan untuk apa? Melayani Tuhan. Dan kemudian ketika kita sudah tahu, terus kita pengen punya karunia yang lain, silakan minta kepada Tuhan. Minta maka diberi. Tapi andai kata nggak diberi, jadilah kehendakmu atasku Tuhan. Jangan kehendakku. Nangkep saudara ya? Akhirnya kita bisa menghargai, bisa menghormati rekan-rekan lain yang punya karunia yang berbeda. Dan kita nggak boleh minder dengan karunia orang lain. Dan juga jangan terlalu sombong dengan karunia yang kita miliki. Sebab kalau kita sudah punya pemahaman kata Rasul Paulus bahwa semua karunia datangnya dari Tuhan, tentu Tuhan ketika memberikan kepada masing-masing manusia, Tuhan berikan sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya tentu adalah kepada orang-orang yang memang sudah Tuhan tentukan untuk menjadi apa di dunia ini. Karena saya percaya kalau Bapak Ibu ngikutin khotbah seri saya soal siapa kita sebelum jadi manusia, kita adalah Nismat Hayim. Roh yang Allah ciptakan, roh yang dari Allah yang ada di surga. Ketika Nismat Hayim itu Tuhan perintahkan untuk masuk ke dalam diri seorang perempuan dalam bentuk zigot. Zigot itu adalah perjumpaan atau pembuahan sel telur oleh sel sperma laki-laki. Sehingga akhirnya kemudian berbentuk embrio, janin, bayi, ya. Itu Nismat Hayim yang Tuhan perintahkan untuk menjadi manusia itu sudah Tuhan informasikan. Kamu harus bagaimana. Ya. Nah, kita penting untuk tahu itu, saudara. Sehingga kita tahu karunia Tuhan apa, panggilan dari Tuhan apa. Sehingga ketika Tuhan kasih karunia kita umur berapapun sebagai manusia di dunia ini, sebelum kita mati, kita bisa mengerjakan itu. Dalam khotbah minggu kemarin, saya berkata, inilah titik di mana manusia mengalami kedewasaan. Yakni manusia yang dewasa itu adalah manusia yang benar-benar sadar siapa dirinya, paham panggilannya, dan benar-benar mengerjakan panggilannya sampai Tuhan jemput. Nah, Bapak Ibu, apa yang kau kerjakan hari-hari ini? Oh, saya kerja, Pak, sebagai satpam. Tolong pahami, kerja sebagai satpam itu jangan-jangan adalah pekerjaan yang membuat saudara bisa beli makan minum supaya saudara bisa hidup. Karena bisa saja menjadi satpam itu bukan panggilan Tuhan.
Mungkin ada panggilan lain, dan kau harus tahu itu. Oh, saya sebagai dokter. Oh, bisa saja. Kau jadi dokter karena kau dikondisikan lingkungan. Bapak ibumu dokter, keluarga besarmu dokter. Sehingga dari kecil kita sering mendengarkan enaknya jadi dokter, kerennya jadi dokter, diberkatinya jadi dokter. Sehingga ketika kita mau kuliah, kita milihnya dokter. Kenapa? Kita tidak punya pilihan lain karena sudah dikondisikan oleh keluarga besar yang semuanya dokter. Tapi apakah panggilan Tuhan kepadamu adalah dokter? Belum tentu. Jadi kita harus menemukan panggilan itu. Kalau sudah menemukan panggilan itu, maka saudara akan hidup tenang di dunia ini. Saudara tidak akan hidup secara kedagingan lagi. Dan saudara akan melayani Tuhan dengan karunia yang kau miliki itu. Dan kalau ditanyakan kepada saya dengan yakin mengatakan, saya sudah tahu banget. Makanya saya menikmati mengajar saudara lewat rekaman-rekaman ini, lewat khotbah-khotbah saya. Saya nggak pernah pedulikan dapat apa saya dari buat materi ini. Ya, saya nggak pernah tergoda untuk dapat AdSense, meskipun ini adalah program YouTube kita sudah dimonetize. Tapi bukan tujuannya dapat uang. Sebab kalau niatnya tujuannya dapat uang, ngapain saya bikin program Deep Talk with Pase atau Tadarusan Alkitab? 1 jam lagi. Siapa yang mau dengar? Makanya program model begini nggak mungkin viewernya besar. Nggak mungkin. Ya. Saya tahu bagaimana supaya dapat viewer besar, ya bikin program yang lebih pendek, 15 menit kah, 30 menit paling lama. Tapi materinya juga bukan seperti ini. Materinya lebih santai, lebih mengajar, lebih berkhotbah, ya, lebih mengajak saudara untuk mendengarkan berita-berita yang memang baik-baik saja di Alkitab kita. Tapi saya nggak tergoda untuk itu. Kenapa? Yang tadi, tujuan saya bikin ini bukan untuk cari uang. Saya nggak perlu memikirkan bagaimana saya nyari uang. Yang saya pikirkan bagaimana saya menjalankan panggilan Tuhan. Dan sisanya, maafkan saya, makan, minum, pakai, Tuhan sudah siapkan untuk saya tepat pada waktunya. Nah, saudara, perhatikan ayat-ayat di dalam Korintus 12 ini. Ya. Jadi, kita harus benar-benar memahami sungguh panggilan kita masing-masing. Ya. Setiap kita punya karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan karunia itu dipakai untuk kepentingan bersama. Jadi, aneh kalau saudara punya karunia, dan karunia itu kau pakai secara pribadi gitu. Untuk kepentinganmu sendiri. Kau nggak mau gabungkan dengan karunia orang-orang lain yang berbeda-beda itu. Nggak, karunia itu kan berbeda-beda. Saya bilang tadi nggak mungkin diberikan semuanya kepada satu orang. Impossible. Sepanjang saya kenal nggak pernah ada saya temu ada orang yang punya karunia banyak itu. Ya, dengan level yang tertinggi semuanya. Nggak ada. Paling hanya 1. Paling banyak 2. Kalaupun ada yang bilang saya punya karunia 5. Saya berani jamin dalam pengalaman saya ya, 3 yang lainnya itu tidak selevel dengan karunia yang utama 1 atau 2 itu. Jadi yang saya mau katakan, mestinya dengan kita memahami ini, kita berkolaborasi dengan hamba-hamba Tuhan lain, teman-teman kita sesama seiman dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan bersama-sama. Sehingga ketika saya ketika saya punya karunia mengajar, berkolaborasi dengan rekan pelayan Tuhan yang punya karunia mendoakan orang, yang punya karunia berbahasa roh, yang punya karunia menafsirkan bahasa roh, yang punya karunia bernubuat, yang punya karunia menyembuhkan orang sakit. Ketika kami yang berbeda-beda ini sadar bahwa karunia yang kami miliki itu datangnya dari Tuhan, dan kita sadar bahwa kita harus bekerja sama agar pekerjaan Tuhan semakin efektif, maka pelayanan itu akan luar biasa. Bang! Dahsyat banget. Nangkap ya saudara ya. Dan karunia itu ukurannya yang kita lakukan memberkati banyak orang. Jadi kembali kepada karunia saya misalnya. Kalau saya merasa punya karunia mengajar, terus saya mengajar, saya memaksakan diri karena saya menyukai mengajar, tapi pengajaran saya itu nggak disukai orang. Atau orang tidak menikmati style saya dalam mengajar. Itu indikator jangan-jangan yang saya klaim sebagai karunia Tuhan atas saya yang mengajar itu bukan karunia. Sebab saya juga menemukan orang yang merasa punya karunia mengajar, tapi ketika dia mengajar, terus saya tanya sama orang-orang, karena saya dapat kayak alarm, loh kok ngajarnya begini ya, nggak enak gitu loh.
ya. Saya nggak dapat apa-apa karena nggak fokus ngajarnya, terus juga loncat-loncat, materinya nggak sistematis ya, terus gaya bahasanya juga kurang enak didengar gitu ya. Jadi nggak ada ketertarikan untuk mendengarkan orang ini, padahal dia berkata dia punya karunia mengajar gitu. Karena saya punya perasaan begitu, saya coba cek dengan teman-teman saya yang lainnya. Tadi gimana dia ngajar? Biasa aja lah, dapat sesuatu. Ya enggak, agak muter-muter. Dari 2, 3, 4, 5 orang, saya dapat informasi begitu. Lah berarti kan kalau ada lebih dari 3 orang yang menganggap kita itu tidak bisa mengajar, mestinya kita merendahkan hati dan mulai bertanya kepada Tuhan. Jangan-jangan yang kita klaim sebagai karunia mengajar yang Tuhan berikan kepada kita itu hanya kita doang yang berpikir demikian dan bukan sebenarnya. Nangkep ya? Nangkep ya? Karena ternyata mungkin panggilan kita bukan mengajar, tapi kita memaksakan diri. Seperti saya bilang dari masa lalu saya merasa punya karunia nyanyi, memuji Tuhan. Karena memang kondisinya saat itu ya seperti itu, hanya itu yang tersedia. Baru ketika saya keluar, wawasan saya semakin luas, saya sadar bahwa saya bukan karunianya menyembah Tuhan atau menyanyi, bermazmur. Ya. Maka saya butuh orang yang punya karunia menyembah. Saya butuh orang yang punya karunia bermasyhur kepada Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan itu. Untuk apa? Memperlengkapi saya saat ini. Nah, ini butuh kerendahan hati, saudara. Makanya saya bilang ketika gereja, sebelum saya menggembalakan DW ini, menawarkan pelayanan worship leader. Ya. Saya tolak, Bapak Ibu. Ada kesempatan. Ya saya ambil kesempatan itu karena worship leadernya belum datang dalam ibadah. Nah kalau worship leadernya belum datang, ibadah nggak bisa mulai, padahal ada jam-jam selanjutnya. Nah karena memang darurat ini, saya langsung berdiri karena diperintahkan oleh koordinator. Saya jadi worship leader. Ketika didengar sama pusat, yang menjadwalkan jadwal worship leader itu, terus saya ditelepon, lo bisa WL? Lo jadi WL ya? Saya langsung bilang, sorry bro, bukannya gue nggak mau. Gue kemarin tuh karena terpaksa aja. Kalau mulai jujur mah gue gemeteran gitu ya. Suara gue juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Terus gue juga belum pede lah, nggak menikmati lah gitu. Kalau cuma singer-singer doang atau backup singer mah gue bisa lah. Tapi kalau untuk jadi leadersnya, gue sadar itu bukan gue. Paling tidak hari itu saya bilang, saya belum. Padahal orang banyak pengen jadi worship leader di gereja itu. Kenapa? Jadi worship leader di gereja itu tinggal satu tingkat lagi jadi pengkhotbah. Dan jadi worship leader di gereja itu, maka seterusnya akan dijadwal jadi worship leader. Dan kalau sudah dijadwal jadi worship leader, maafkan saya, pasti ada persembahan kasih. Dan kalau saya jadi worship leader yang bagus, setiap hari saya bisa melayani. Karena gereja itu setiap hari ada pelayanan. Hari Minggu bukan cuma sekali, bisa 3, 5, 6 kali pelayanan. Dan untuk kehidupan ekonomi, wah itu udah lebih dari cukup, saudara. Tapi saya sadar, saya bukan di situ. Meskipun ada tawaran menggiurkan karena saya tahu bukan saya di situ, saya harus menolak. Sadar diri. Kalau karena terpaksa, ya mau nggak mau. Tapi kalau ada pilihan lain, saya lebih memberikan kesempatan kepada orang lain untuk di sana. Itulah kesadaran yang harus kita miliki. Panggilan Tuhan, karunia Tuhan itu apa? Dan kita sama-sama memakainya untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sudah nggak Bapak Ibu tahu karunia saudara masing-masing? Lanjut ya, ayat 12. Perikopnya banyak anggota tapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Ayat 15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tapi Allah telah memberikan anggota masing-masing secara khusus.
suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh itu? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Perhatikan lagi. Banyak anggota, tapi satu tubuh. Lucunya orang Kristen mengatakan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Tapi banyak orang Kristen yang mengatakan demikian, itu bahkan tidak respect terhadap bagian tubuh Kristus yang lainnya. Coba deh Bapak Ibu, berapa banyak kita lihat di dalam pengajaran, baik itu di mimbar gereja lokal maupun yang di-sharingkan lewat channel YouTube, ada gereja yang menghargai atau menghormati dengan sungguh pelayanan gereja lain. Yang ada, yang hari-hari ini dipertontonkan, kalau ada pendeta salah, kita anggap salah, kita bully dia di channel YouTube kita. Kalau ada pendeta yang mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, kita langsung berkata, ini pendeta sesat. Kalau gereja, gaya ibadahnya, liturginya, pakai pujian penyembahan, ada joget-jogetnya, kita langsung berkata, ini kayak diskotik, bukan gaya menyembah Tuhan. Ketika kita melihat ada gereja, kok ibadahnya bikin ngantuk, kita langsung berkata, kok nggak ada urapannya. Padahal mereka semua menganggap diri mereka masing-masing adalah bagian tubuh Kristus, dan Kristus jadi kepala mereka. Tapi mereka tidak menghormati bagian Kristus atau bagian tubuh Kristus yang lainnya. Mata nggak bisa berkata kepada kaki, aku nggak butuh engkau. Tangan nggak bisa berkata kepada hidung dan berkata, aku nggak butuh engkau. Apalah gunanya tangan kalau nggak bisa punya hidung? Apalah gunanya kaki kalau nggak punya tangan? Apalah gunanya mata kalau nggak punya telinga? Kita semua saling terkoneksi. Meskipun kayaknya tangan dan kaki beda, bagian panca indera, bagian tubuh yang berbeda, tapi di dalam semua tangan, di dalam semua kaki, di bagian tubuh yang terdalam, semua ini terkoneksi. Ya, bahasa kasarnya, bahasa orang bodohnya, ada urat-urat, ada darah yang saling mengkoneksikan satu dengan lainnya. Sehingga kita terhubung, dan yang menggerakkan seluruh tubuh ini adalah otak bagian kepala kita. Mestinya tangan menghargai kaki. Mestinya kaki menghargai mata. Mata menghargai lidah. Lidah menghargai telinga. Dan semuanya saling menghargai. Karena merupakan bagian dari tubuh yang sama. Dan Yesus Kristus adalah kepalanya. Itu kenapa saya menghormati semua gereja, saudara. Kalau ada orang-orang yang mengajarkan akhir zaman, gereja Katolik itu adalah antikristus, Paus adalah antikristus, saya cuma ngelus dada. Darah Yesus. Kok ada orang berani mengatakan demikian?
Kalau ada orang yang mengatakan gereja Protestan tuh gerejanya orang ngantuk-ngantuk, orang yang nggak ada Roh Kudusnya, saya cuma bilang, darah Yesus, kok bisa ngomongin saudaranya yang Protestan begitu? Kalau ada yang mengatakan gereja Pentakosta itu gereja yang nggak ada aturan, gereja kayak orang mabok, nyanyinya joget-joget, tepuk tangan, loncat-loncat, nggak ada aturannya, nggak kusyuk. Saya cuma bilang, darah Yesus. Kok ada orang menghakimi gereja yang mengekspresikan sukacitanya seperti itu? Lebih baik gimana Pak Pase? Ya lebih baik kalau kau nyaman beribadah dengan gereja yang kusyuk, ya sudah di situ. Bertumbuhlah di situ. Layanilah Tuhan di situ. Tapi hargai gereja yang liturginya dan gaya ibadahnya berbeda. Jangan kita menghakimi. Wong kita sadar mereka juga menyembah Yesus. Yang mereka ajarkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berarti kan sama-sama bagian tubuh Kristus. Karena fungsi tangan memang berbeda dengan fungsi kaki. Dikatakan di ayat-ayat tadi, ada bagian tubuh yang kayaknya paling hina. Justru itu butuh perhatian khusus. Saya pakai bahasa yang agak kasar, boleh ya? Ya, bagian badan terdalam kita yang biasanya kita tutupi dengan pakaian. Bukankah kalau kita bersihkan atau kita mandi, bagian itu yang kita perhatikan khusus? Kita kasih sabun dengan lebih sungguh, kita gosok dengan lebih sungguh. Kenapa? Ya karena memang meskipun itu tidak kita tampilkan secara kasat mata kepada orang lain, kita tahu itu bagian terpenting kita. Tapi kalau tangan yang sehari-hari kita lihat, jari jemari yang setiap hari kita lihat, Bapak Ibu ketika bersabun, ya hanya sabun ala kadarnya aja. Coba diperhatikan. Tapi bagian tubuh lain yang tidak terlihat, yang mungkin juga kita anggap hina, justru ketika kita sabunan, kita perhatikan lebih sungguh daripada yang kelihatan sehari-hari. Demikianlah mestinya kita menghargai karunia-karunia yang ada, yang tidak tampak dalam pelayanan. Maka saya apresiasi tinggi kalau saudara punya karunia sebagai pendoa syafaat. Sebab orang-orang yang melayani sebagai pendoa syafaat itu nggak kelihatan. Mereka ada di balik layar. Ketika pendeta berkhotbah, khotbahnya disukai oleh jemaat. Jemaat mengapresiasi pendetanya, cium tangan pendetanya, dikit-dikit hubungi pendetanya, sering ngajak makan pendetanya. Berapa banyak pendoa syafaat yang diundang makan oleh jemaat? Berapa banyak jemaat yang tahu siapa pendoa syafaat di gereja? Padahal mereka lah yang membentengi gereja lewat doa-doa mereka yang tidak dilihat secara jasmani oleh banyak orang ketika datang ke gereja. Nah, mestinya kita berpikir seperti ayat-ayat ini, saudara. Maka kita harus hormati hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan seiman kita, yang punya gaya hidup, yang punya karunia, yang punya style berbeda dengan kita dalam melayani Tuhan. Jangan menganggap bahwa pelayanan yang sedang kita kerjakan inilah yang terbaik. Jangan juga menjadikan satu pelayanan itu yang paling terbaik. Sehingga kita goalnya ke sana. Oh, pelayanan terbaik itu jadi pendeta. Maka semua orang Kristen mau jadi pendeta. Padahal pendeta itu hanya sekedar jabatan gerejawi. Dan di surga nggak ada lagi tuh jabatan-jabatan gerejawi itu. Karena di surga nggak ada lagi gereja. Gereja itu bukan lagi organisasi, gereja itu adalah orangnya. Di surga nanti nggak ada lagi yang berkhotbah, saudara. Pengkhotbah paling hebat di dunia, yang kalau dia berkhotbah bisa mengumpulkan massa bahkan ratusan ribu jutaan. Di surga nggak dibutuhkan lagi orang kayak begini. Sebab di surga, orang langsung pasti akan mendengarkan pengajaran Yesus Tuhan. So buat apa pendeta-pendeta lagi di surga?
Wong kalau pendeta-pendeta itu baru menafsirkan siapa Yesus yang dia imani, di surga kita sudah bertemu dengan Yesus sendiri langsung. Buat apa lagi orang-orang jadi pendeta? Buat apa lagi orang butuh pendeta, termasuk butuh saya? Nggak ada, saudara. Nangkep ya? Jadi sama-sama kita berubah ya, saudara. Kalau kau belum memahami, belum memiliki, belum mengetahui karuniamu, tanya sama Tuhan. Sebab Tuhan pasti memberikan satu karunia, paling sedikit, kepada saudara dan saya. Kalau sudah punya, asah terus. Pakailah itu sebagai sentermu, sehingga kau melayani Tuhan di dunia ini dengan itu. Kalau kau melayani Tuhan dengan itu, dengan karunia yang Tuhan berikan kepadamu, kau menghidupi dirimu sebagai manusia, memenuhi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, maka hidup kita akan terpelihara. Karena kita sedang melayani Tuhan lewat apa yang kita kerjakan sehari-hari itu. Kalau kau rindu, punya karunia lebih lagi karena kau merasa, aduh, aku punya kakak, punya karunia itu, kayaknya aku pengen deh, silakan minta sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak memberikannya, jangan juga sakit hati dan kemudian malah iri dengan kakak kita. Karena di hadapan Tuhan, apa yang dikerjakan kakak kita dengan karunia-Nya, dengan apa yang kita kerjakan kepada Tuhan dengan karunia-Nya, itu sama saja. Di mata Tuhan gak ada yang hebat di antara karunia-karunia itu. Semua karunia sama. Karunia dari Tuhan, from above. Mestinya dipakai untuk kita kerjasama, berkolaborasi untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Saya berharap saudara terinspirasi untuk berubah. Kalau kau berubah, kau bisa menginspirasi gerejamu untuk juga berubah. Sehingga nantinya setiap kita, orang Kristen, setiap gereja-gereja yang ada, itu memahami, menyadari, dan bahkan menghidupi dalam praktek pelayanannya sehari-hari. Gereja lain itu adalah brothers, sister. Orang Kristen lain itu adalah brothers and sisters. Ketika kita memahami kita adalah keluarga Allah, maka kita bisa lebih efektif lagi untuk memenangkan dunia ini, terutama memenangkan orang-orang bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Semoga saudara diberkati lewat pembacaan kita Tadarusan Alkitab 1 Korintus pasal 12. Dan sebelum kita akhiri di pertemuan pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut dalam kelas Alkitab yang kita buka, yang kita adakan di bulan Juni nanti. Biayanya sangat murah, saudara. Sangat murah. Bapak Ibu coba aja scan barcode yang ada, atau Bapak Ibu menghubungi nomor telepon yang ada untuk menanyakan hal ini, untuk bertanyalah berapa biayanya. Saudara pasti akan menemukan biaya yang sangat murah. Dan andai kata biaya yang bagi saya dan tim anggap itu murah, itu masih memberatkan saudara, saudara tinggal sampaikan permasalahan saudara sehingga kau menganggap biaya itu berat, maka kami pasti akan membantu saudara, ya. Karena tujuan kami bikin kelas ini bukan mencari uang. Tapi uang memang butuh karena kami merasa sesemua yang diberikan dengan gratis itu kadang-kadang tidak dihargai oleh orang. Kalau orang mengikuti kelas dengan gratis, orang itu nggak mau mengikuti dengan sungguh. Kalau orang itu harus bayar meskipun kecil nominalnya, orang itu merasa, gue udah bayar nih, gue akan ikut. Goal kami bikin kelas ini supaya saudara dapat materinya semuanya. Sehingga dengan pemahaman materi yang benar, menurut kami benar itu, saudara bisa bagikan kepada orang-orang di sekitarmu, kepada keluargamu, kepada gerejamu, kepada anggota komselmu, kepada banyak orang di sekitarmu. Sehingga saudara juga berperan sebagai pengemban amanat agung.
Kelas ini dibuka dengan sangat sederhana, biaya yang minim, materi yang kami berusaha bagikan juga dengan sangat sistematis, sangat sederhana, dengan bahasa yang sederhana, dengan harapan saudara mendapatkan sesuatu yang luar biasa sebagai dasar iman Kristen. Ada banyak kelas nanti, ada dasar Kristen 1, dasar iman Kristen 2, dan seterusnya. Sehingga kalau saudara mengikutinya semuanya, saudara bagi kami sudah punya pemahaman iman yang mestinya sudah matang. Cuma matang saja nggak ada gunanya kalau nggak dipetik atau dirasa oleh orang. Maka kalau sudah punya pemahaman iman yang matang, saudara tinggal melangkah melayani Tuhan, menyampaikan pemahaman yang matang itu kepada orang lain. Maka kau jadi orang yang benar-benar menghidupi panggilanmu yang dari Tuhan. Semoga diberkati, dan saya tunggu saudara mendaftar karena kelasnya terbatas. Pendaftaran hanya kami buka di bulan Mei sampai Juni minggu pertama. Karena di di Juni minggu kedua kelas akan dibuka berapapun jumlah peserta yang mengikutinya. Gitu ya saudara ya. Sebelum kita akhiri, tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah belajar banyak dari 1 Korintus pasal 12. Tolong kami, mampukan kami sehingga pemahaman soal banyak karunia tapi satu Tuhan, banyak bagian tubuh tapi satu kepala, itu benar-benar kami bisa kerjakan. Kami menghargai bagian tubuh Kristus yang lainnya. Kami menghormati, kami mendoakan, dan bahkan kami membuka hati dan tangan lebar-lebar untuk berkolaborasi dengan mereka. Sehingga pelayanan kami di dunia ini untuk Tuhan di atas segala-galanya lebih efektif, lebih berdampak, sehingga Kau Tuhan disenangkan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.